1, 2, 3. Hingga saat ini Anda masih bersama kami menuju rumah saja Kota Baru yang Anda luruskan di Jalan Jalan lantai 2 nomor 82 Kota Baru. Listen into Thailand 106. Terima kasih Anda masih bersama dengan Romo Senja Kota Baru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya di kesempatan pagi hari ini. Salam saja program ya. Alhamdulillah di pagi hari ini edisi 1/20 Maret 2021 saya kembali di program kita pagi Kota Baru edisi akhir pekan. Sementara di studio sudah pukul 8:51 waktu Kota Baru dan sekitarnya Indonesia bagian tengah. Selamat pagi buat rekan-rekan saya punya Radio Rumah Sejan Kota Baru di manapun saat ini. Dan kembali lagi berapa saja pastinya ya, dan warga Sejan juga semuanya, warga yang ada di kecamatan juga semuanya, yang ada di desa, di pegunungan, dan juga yang ada di perairan ya, dan juga yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya juga ya untuk rencana pada pagi hari ini, guys ya, nanti di mana dan kemana gitu ya, oke. Yang ada di kecamatan Gelombang Utara, Gelombang Tengah, Gelombang Selatan, Gelombang Barat, dan juga Gelombang Hulu, warga Jantung, Serongga, Tanjung, dan pantai juga yang ada di Lawate juga semuanya. Selamat pagi untuk Anda menikmati suasana segar di pagi ini ya. Mudah-mudahan sesegera hari Anda dan sehat semuanya. Dan juga yang ada di kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan, dan Pulau Laut Barat, Pulau Laut Sembilan sana. Dan juga yang ada di Pulau Laut Sigampa, Parman, selamat pagi Pak Rohani, Ibu Rohani juga ya. Selamat pagi buat semuanya yang ada di kawasan Sigampa, yang ada di Tirawan juga, yang ada di Baharu juga. Buat Kak Iwan selamat pagi ya. Dan juga semuanya dia Fajar juga yang ada di Tirawan sana. Dan yang ada di kawasan yang sama juga ya di Tirawan sana, Pak Haidir ya, selamat pagi bersama keluarga dan orang-orang yang terdekat mungkin ya. Hari ini bisa menikmati hari liburnya kemana ya, bisanya mancing ya. Pak Haidir ya, lagi biasanya mancing begitu ya, mancing papoyo gitu. Oke. Mudah-mudahan tetap semangat ya semuanya yang ada di Pasar Baru juga, pasar yang ada di kawasan timur sana. Selamat pagi juga buat petugas yang ada di pintu gerbang masuk Pasar Kemakmuran ya, Kampung Tangguh, Pasar Kemakmuran. Selamat pagi Pak Haji Awang, selamat pagi Pak Haji ya. Lama tak ketemu kita ya, suara ya. Oke, mudah-mudahan sehat semuanya, selamat beraktivitas, laris manis jualannya, banyak pengunjungnya, tambah rezekinya, ben ya. Yang ada di Pasar Ikan juga selamat pagi, yang ada di pasar buah-buahan begitu ya, musim buah nggak ya, oke. Yang masih di pasar buah pasti ada ya, walaupun tidak di musim buah begitu ya. Dan juga pasar sayur, juga pasar peralatan dapur begitu ya, dan juga peralatan elektronik juga ya, semuanya aja yang ada di Pasar Kemakmuran sana. Mas Nirwana juga selamat pagi ya, atau Bang Nirwana yang ada di Pasar Haji Hitam sana ya, selamat beraktivitas juga. Dan Bang Jali, oh gitu. Oke deh, mudah-mudahan selalu sehat, rezekinya ditambah begitu ya, dan tetap bersyukur ya dengan segala sesuatunya. Amin. Ada di kabupaten tetangga juga selamat pagi, warga Batu Licin Simpang 4 juga ya. Oke, yang nanti
Pasir Putih, Mas Dina, selamat pagi. Ibu Nuri juga, selamat pagi. Yang ada di Pekatan juga, Pak Kukuh ya, bersama Ibu keluarga semuanya. Dan Ibu Ani, Ibu Sabra, Ibu Putri juga selamat mengikuti hari libur akhir pekannya atau hari libur sepekan begitu ya. Satu pekan beraktivitas juga ya, cukup melelahkan dia, dan juga keluarga ya pasti membutuhkan kebersamaan ya. Hari inilah yang tepat, mudah-mudahan ya selalu bahagia bersama keluarga dan orang-orang yang paling disayangi atau dekat di hati. Kita kembali ke Bumi Saijan juga ya, kembali ke Bumi Saijan yang ada di Sebelibingan juga ya, yang ada di Sungai Parim sana, warga Sungai Parim semuanya, yang ada di Gunung Ulin juga ya, Ibu Anti selamat pagi ya. Oke, yang ada di Sungai Taib juga Pak Jadran selamat pagi. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya, Ibu juga dan warga yang ada di Sungai Taib pada umumnya begitu. Berarti juga ya selamat pagi. Pak Anit juga ya selamat pagi, dan juga Bang Ali ya, atau Pak Ali gitu, yang ada di Gunung Sentral Tanah selamat pagi. Dan Anji ya, dan ini Bang Ipul juga ya, Pak Haji Mutaim juga selamat pagi. Ya Pak Arbani juga ya, selamat menikmati suasana pagi di hari libur ini ya, mentari bersahabat sekali ya, hangat-hangat koko. Oke, tapi mengandung vitamin begitu ya, vitamin kesehatan kalau di pagi-pagi begini ya. Oke. Sering-sering berjemur aja ya. Oke, juga Pak Arhardian juga ya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika. Selamat pagi buat Bapak ya, Ibu juga, keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses dengan segala sesuatunya yang dijalankan beliau ya dalam tugas. Dan juga Ibu Nana selamat pagi ya, Ibu yang ada di Mandin sana bareng sama keluarga dan juga warga di sekitar juga semuanya ya, warga Mandin. Dan juga Pak Sekretaris juga ya, Dinas Komunikasi, dan Pak Rusmana Padama juga ya, Pak Rizya juga ya, selamat pagi. Ya, Mas Yudi, selamat pagi Mas Yudi ya, lagi istirahat pastinya ya. Masih di program Pagi Kota Baru edisi akhir pekan, dan juga rekan-rekan saya Bang Rian, selamat pagi Bang Rian, bersama sekecilnya juga ya. Kasih mainan aja ya Bang Rian. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan juga yang ada di studio masih bersama dengan saya di sini ya, Mas Iwan ya, sampai Mas Iwan ya, sudah menikmati 8 pagi gitu, enak ya, dan sudah terisi gitu. Dan selamat pagi juga Bang Rijal juga ya, yang gagah gitu ya. Dan juga ini Birin juga selamat pagi. Ya, Pak Rodin Alwi juga selamat pagi semuanya jadi ya, Ibu Pista, Ibu Salah, Ibu Susi juga selamat pagi ya, selamat menikmati ada liburnya aja ya. Mudah-mudahan ada liburnya menyenangkan begitu ya, apalagi pakai roda 4 nih ya, hati-hati ya, kemana dan dimana begitu ya. Mungkin satu pekan itu ya cukup melelahkan, menunggu waktu yang tepat untuk menikmati hari liburnya mungkin. Mudah-mudahan juga sukses semuanya begitu ya, dan masyarakat Kota Baru dan sekitarnya juga pada umumnya selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dengan segala hal apapun yang dijalani di kehidupannya masing-masing begitu. Oke. Yang ada di PDIM juga tak ketinggalan ya, Pak Sarwani juga selamat pagi buat Bapak ya. Mudah-mudahan sukses selalu bersama timnya juga di PDIM Kota Baru. Mudah-mudahan lancar-lancar terus ya air bersihnya. Oke. Di program kita
berita pagi Kota Baru edisi akhir pekan. Saya juga langsung ke berita-beritanya. Sebelum saya pamit juga nanti ada satu nomor kembali saya hadirkan untuk Anda menutup perjumpaan kita. Taman kita ke beritanya dulu. Berita pertama, COVID-19 Kota Baru terkonfirmasi positif bertambah 4 kasus, sembuh 19 orang. Berita selengkapnya, Banjarmasin Post Kota Baru. Saudara, meski sempat nihil penambahan positif COVID-19, namun kini tim Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 tetap waspada terjadi lonjakan. Berdasarkan data terbaru dirilis Dinas Kesehatan, kasus COVID-19 baru terdapat 4 orang tambahan atau penambahan hingga total berjumlah 1.421 orang. Sementara itu angka kasus sembuh total berjumlah 1.302 orang karena ada tambahan baru sebanyak 19 orang. Hal itu diungkapkan PLT Kepala Dinas Kota Baru Haja Yantawati Jumat 19 Maret 2021. Menurut dia, kecuali harus meningkatkan atau meninggalkan tidak, penambahan masih tetap 57 orang. Sedangkan pasien perawatan total 62 orang tersebar di beberapa tempat, antara lain Rumah Sakit Stagin tempat khusus karantina 1 orang dan Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumatera Kota Baru atau PJS 10 orang. Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Sebaya Kalimantan Timur 1 orang, Rumah Sakit Ciputra Banjarmasin 3 orang, dan khusus Rumah Tahanan Polres 15 orang. Selain itu, pasien isolasi menurut Ernawati berjumlah 32 orang, terdiri dari 29 orang karantina mandiri dan juga proses 3 orang. Untuk kasus suspek tercatat 168 orang. Dari Banjarmasin Post Kota Baru. Saudara, kita beralih ke berita lain. Dinas PUPR Kota Baru kebut pembangunan jembatan darurat di Kecamatan Sampanahan Kota Baru. Berita selengkapnya dari Banjarmasin Post Kota Baru. Saudara, Dinas PUPR Kota Baru Kabupaten kebut pekerjaan pembangunan 2 jembatan darurat di wilayah Kecamatan Sampanahan Kota Baru, Kalimantan Selatan untuk ambruk yang ambruk beberapa hari lalu. Diketahui 2 jembatan yang ambruk tersebut terjadi selain di perbatasan desa Sungai Betung dan juga Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan. Peristiwa yang sama juga terjadi di Jalan Poros desa setempat. Untuk pembangunan jembatan darurat tersebut di perbatasan desa sudah rampung hari ini dikerjakan PUPR menggunakan konstruksi pohon kelapa. Saat ini pihak PUPR sudah menggeser alat berat lokasi jembatan kedua untuk percepatan pembangunan. Hanya yang berbeda karena pembangunan jembatan ini di Jalan Poros desa menggunakan kayu bakau. Sementara itu alat sudah kami geser ke titik 2 atau kedua. Hal ini langsung dikerjakan ke Kabid. Dikatakan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Baru Ren Basuki kepada Banjarmasin Post Jumat 19 Maret 2021. Sekedar diketahui percepatan pembangunan jembatan darurat tersebut yang ambruk selain akses utama perekonomian masyarakat, jembatan satu-satunya akses penghubung antara desa yang lebih nyaman dan juga dekat dilalui masyarakat. Sebelumnya dikatakan Camat Sampanahan Rahman kepada Banjarmasin Post, sehari setelah ambruknya 2 buah jembatan, menurut
perlu penanganan lebih cepat jika tidak dikhawatirkan akan berdampak terganggunya mobilitas masyarakat yang juga selain itu bergantung dengan kedua jembatan tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Baru Syahrini Muklis pernah mengatakan pembangunan jembatan darurat untuk penanganan jangka pendek diharapkan akses perekonomian masyarakat tidak terganggu. Untuk jangka panjang, Syahrini berjanji mengalokasikan anggaran di tahun 2022 mendatang untuk pembangunan jembatan secara permanen. Dari Banjarmasin Post, Tribun Kota Baru. Saudara, berita terakhir saya turunkan rencana sekolah tatap muka Juli 2021 di Sdikbud Kota Baru. Tunggu instruksi lanjutan. Berita selengkapnya dari Banjarmasin Post Kota Baru. Saudara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kadisdikbud Kota Baru Slamet Riyadi mendukung kebijakan Menteri Pendidikan rencana pemberlakuan sekolah tatap muka atau STM. Slamet pun juga tidak menepis rencana STM dimulai bulan Juli mendatang. Dilakukan secara bergantian dan tetap dalam protokol kesehatan atau prokes yang ketat. Terkait rencana itu sudah dilaksanakan vaksinasi terhadap tenaga pendidik di seluruh kabupaten Kota Baru. Sebelumnya diserahkan data-data ke Dinas Kesehatan. Sudah beberapa guru melakukan vaksinasi, bisa ditanya ke Dinas Kesehatan. Jelas Slamet kepada Banjarmasin Post Jumat 19 Maret 2021. Oleh karena itu, tegas Slamet terkait rencana STM di bulan Juli ini juga sangat mendukung karena aspirasi para orang tua dan guru-guru kebanyakan menginginkan STM tersebut. Nah, ini tentu persiapannya lebih ketat pada saat belum pandemi. Barangnya, sementara itu melalui persiapan, peralatan, kebersihan dan juga kesehatan, terutama yang juga meliputi tentang prokes dan juga selain itu pola STM diberlakukan bergantian. Nanti kita lihat seperti apa aturan yang juga terbarunya jika bulan Juli itu memang ditetapkan STM. Tanda selamat. Saudara, sementara itu seorang siswa Ari mendukung rencana STM, namun diharapkan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ia mendukung STM dilakukan secara bergantian. Salah satu cara mengurangi kerumunan anak di sekolah. Sarannya jangan ada jam istirahat selain pembelajaran langsung pulang. Salah satu orang tua di salah satu sekolah dasar ini. Dari Banjarmasin Post, Tribun Kota Baru. Saudara pendengar, berita tadi tetap jumpa kita di program Pagi Kota Baru di akhir pekan Sabtu 20 Maret 2020. Berita-berita yang sudah saya turunkan kembali saya ketemukan di antaranya. COVID-19 Kota Baru terkonfirmasi positif pertama 4 kasus, sembuh 19 orang. Selanjutnya Dinas PUPR Kota Baru kebut pembangunan jembatan darurat di Kecamatan Sampanahan. Sudah dilaksanakan rencana sekolah tatap muka Juli 2021 di Sdikbud Kota Baru. Tunggu instruksi. Itulah 3 berita yang dapat saya hadirkan di pagi hari ini, Sabtu 20 Maret 2020. Sekaligus saya pamit undur diri dari Indra Dekarada semuanya, sekaligus juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dimanapun sedang apapun Anda tetap menggunakan 3M,
mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, dan menghindari kerumunan atau berkumpul. Dari studio Radio Kemasan Jazz, saya bertugas. Salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.